Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelonggaran waktu, hatta kita dapat berkumpul lagi pada pertemuan hari ini. Juga salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Baik. Tema kita masih seputar biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kajian kemarin kita sudah bahas Kita sudah bahas banyak hal tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Termasuk juga sanjungan-sanjungan para ulama, baik itu dari guru-guru beliau, teman-teman belajar beliau, maupun murid-muridnya. Nah, jadi itu kita akan lompatin saja, langsung kepada wafatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kapan Imam Syafi'i wafat dan di mana beliau wafat? Sebenarnya juga kemarin sudah kita singgung juga bahwa Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir sampai beliau wafatnya di Mesir. Baik. Imam Asy-Syafi'i beliau wafat pada malam Jumat setelah Isya. Di mana? Di Mesir. Itu di tahun 204 Hijriah. Dalam usia beliau kurang lebih 54 tahun, Dan beliau dimakamkan pada hari Jumat setelah Asar. Beliau dimakamkan di hari Jumat setelah Asar. Kok bisa lama sekali, setelah Isya sampai setelah Asar? Karena banyaknya orang-orang yang takziah ke beliau. Kemudian yang namanya ulama, apalagi ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau wafat, yang jadi pertanyaannya adalah apa peninggalannya beliau?
Ya, apa peninggalannya beliau? Baik. Peninggalan para ulama-ulama, yakni ada kalanya kitab-kitab yang ditulisnya, ya, atau karya-karya ilmiahnya, dan ada juga ada kalanya murid-murid yang ditinggalkan. Maksudnya itu murid-murid yang lulus dari didikannya, begitu. Nah, untuk karya tulis yang ditinggalkan Imam Syafi'i itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Di antaranya kitab yang berjudul Al-Hujjah. Ya, itu salah satunya. Jadi kitab ini dalam masalah fikih, ya, beliau itu menulis, ya, atau beliau tulis untuk membantah cara beristimbatnya orang-orang Irak. Ya. Beliau tulis untuk membantah cara beristimbatnya orang-orang Irak. Orang-orang Irak itu mereka dikenal sebagai ahlu ra'yi. Ya. Mereka itu dikenal sebagai ahlu ra'yi. Artinya apa? Artinya banyak mereka itu mengedepankan ra'yi daripada nas atau sunnah, begitu. Nah, di situ oleh Imam Asy-Syafi'i dikritik. Ya, dikritik ini. Cara-cara istimbatnya. Nah, makanya beliau itu menulisnya dalam kitab yang berjudul Al-Hujjah. Demikian. Dan Imam Asy-Syafi'i juga menulis kitab yang berjudul Ar-Risalah. Ya, Ar-Risalah. Jadi kitab ini membahas cara-cara beristimbat atau istidlal. Nah, atau bisa dikatakan kitab dalam ilmu usul fikih. Demikian. Dan ini kitab pertama kali ditulis dalam bidang ya ilmu ini, ilmu usul fikih, begitu. Jadi beliau menulisnya yaitu atas permintaan ada satu murid beliau yang bernama Abdurrahman ibnu Mahdi. Ya, Abdurrahman ibnu Mahdi. Jadi kitab ini pertama beliau tulis waktu di Irak dan kemudian diulangi penulisannya ketika waktu beliau di Mesir. Ya. Sehingga kitab Ar-Risalah yang beliau tulis waktu di Irak itu disebut dengan Ar-Risalah Al-Qadimah. Ya, Al-Qadimah, Risalah Al-Qadimah. Kemudian hasil pengulangannya ketika di Mesir dikenal dengan nama Ar-Risalah Al-Jadidah. Demikian. Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau juga menulis kitab dalam ilmu fikih dan beliau memberi judul dengan Al-Mabsut. Ya. Kitab itu diberi judul dengan Al-Mabsut. Juga menulis kitab dalam ilmu hadis. Beliau tulis dengan judul As-Sunan. Ya. Kemudian untuk ilmu fikih, ya, Imam Asy-Syafi'i beliau menulis kitab dengan judul Judul apa? Al-Um. Nah, ini mungkin lebih banyak dikenal, ya. Lebih banyak dikenal kitab ini dengan judul li Syafi'i. Begitu. Juga ada kitab-kitab yang membahas tentang perselisihan, ya, atau perbedaan pendapat dalam masalah fikih, ya, di kalangan para ulama. Ya, jadi di antara kitab-kitab itu, ya ini adalah kitab dengan judul Ikhtilaful Iraqiyin, ya. Ikhtilaful Iraqiyin. Apa itu? Maksudnya perbedaan orang-orang Irak. Perbedaan orang-orang Irak. Atau judulnya Ikhtilafu Abu Hanifah wa Ibnu Abi Layla. Ya. Ikhtilafu Abu Hanifah
wa ibnu Abi Laila. Yakni perbedaan Abu Hanifah dengan Ibni Abi Laila. Juga ada kitab yang membahas perbedaan antara sahabat Ali dan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan itu kitab diberi judul dengan Ikhtilafu Ali wa Abdullah ibni Mas'ud. Begitu. Kemudian juga ada kitab yang membahas perselisihan antara beliau dengan gurunya yaitu Imam Malik. Nah, kitab ini diberi judul Ikhtilafu Malik wa Syafi'i. Demikian. Beliau juga ada menulis kitab ya Ar-Raddu ala Muhammad ibni Hasan. Ya, ini maksudnya bantahan untuk Muhammad ibni Hasan, dan ini salah satu gurunya beliau juga. Ya, salah satu gurunya beliau juga. Kemudian beliau juga menulis kitab dengan judul Syiar al-Auza'i. Nah, ini sejarah atau biografinya tentang al-Auza'i. Begitu. Juga ada kitab dengan judul yang beliau tulis Ibtalu Istihsan. Ya, kitab dengan judul Ibtalu Istihsan, yakni membatalkan ikhtisan itu berdalil dengan sesuatu yang dianggap baik. Ya. Kemudian ada kitab yang beliau tulis dengan judul Juma'ul Ilmi. Ya, kitab Juma'ul Ilmi. Lalu ada lagi kitab dengan judul Ikhtilaf al-Hadis, ya. Dan macam-macam kitab ya, banyak sekali ya dari karya-karya beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi ini peninggalan beliau yang berupa karya tulis, ya, karya yang lebih besar lagi. Dan karya tulis itu apa? Ya, jadi kan tadi sudah kita sebutkan peninggalan beliau yang berupa karya tulis. Nah, sekarang pertanyaannya, karya yang lebih besar lagi dari karya tulis beliau apa? Kalian tahu? Ya, ini siapa? Murid-muridnya, ya, atau ulama-ulama yang lulus dari pendidikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian. Imam Syafi'i itu ya, muridnya banyak sekali. Karena selain ketokohan beliau, ya, juga beliau itu banyak berpindah-pindah tempat, teman-teman sekalian. Di Mekah banyak muridnya, di Irak juga banyak muridnya, di Mesir juga banyak muridnya. Maka di antara murid-muridnya beliau terkenal, ya. Nah, ini kita bahas saja siapa ini juga murid-murid beliau yang terkenal, ya, yang paling terkenal atau paling populer. Dari banyaknya murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang terkenal, yang populer, ada salah satu murid beliau yang terkenal, namanya Yusuf ibni Yahya Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Yusuf ibni Yahya Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Siapa beliau? Beliau ini salah satu murid yang sering menggantikan Imam Syafi'i, ya, di halaqahnya. Jadi ketika Imam Syafi'i berhalangan hadir, maka beliau yang menggantikannya. Bahkan Imam Syafi'i itu mempercayai beliau untuk berfatwa, ya, beberapa masalah. Juga Imam Syafi'i memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada siapa? Abu Ya'qub atau Yusuf ibni Yahya Al-Buwaiti. Jadi bisa dikatakan Al-Buwaiti ini adalah salah satu murid yang paling menonjol, ya, atau yang paling besar di antara murid-muridnya Imam
Syafi'i rahimahullah. Dan Al-Buwaiti ini juga punya karya-karya tulis ya dalam fiqh mazhab mazhab Syafi'i. Dan di antara beliau ya, atau di antara karya-karya beliau menulis kitab yang namanya Mukhtasar Al-Buwaiti. Ya, kitab Mukhtasar Al-Buwaiti. Baik. Imam Al-Buwaiti ini beliau wafat di dalam penjara. Itu di Baghdad. Ya, jadi beliau wafat di dalam penjara di Sijin di Baghdad. Beliau itu di penjara ketika terjadi fitnah masalah khalqil Quran. Ya, apa itu? Pernah dengar? Khalqil Quran. Ya, di zaman kekhalifahan Al-Amin dan Al-Makmun. Jadi keduanya ini adalah anaknya dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya. Ulama-ulama Mu'tazilah itu mereka berhasil meraih kedekatan dengan khalifah. Ya, jadi ulama-ulama Mu'tazilah mereka mengajarkan pemahaman bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, akan tapi adalah makhluk. Ya, dan meyakinkan penguasa di zaman itu untuk mewajibkan ya ulama-ulama harus mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ulama-ulama yang bersikukuh ya, yang berani menolak mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, di antara mereka ada yang dihukum mati. Ya, ada juga yang dipenjara, ya termasuknya salah satunya Imam Al-Buwaiti ini. Begitu. Kemudian salah satu muridnya yang terkenal lagi dari banyaknya muridnya, juga yang paling menonjol, paling populer adalah Abu Hafiz, ya. Abu Hafiz. Namanya itu Harmalah ibni Yahya At-Tujibi, ya. Namanya Harmalah ibni Yahya At-Tujibi Al-Misri. Nah, ini beliau termasuk murid yang lama ya, yang senior juga dalam bermulazamah kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, termasuk yang paling banyak meriwayatkan dan menulis kitab-kitab Imam Syafi'i. Begitu. Kemudian juga ada muridnya beliau, yakni Al-Husain bin Ali Al-Qarabisi. Nah, ini tokoh ulama fikih di Baghdad. Muridnya Imam Syafi'i yang ada di Baghdad. Akan tapi dia ini berbeda dengan Imam Syafi'i, teman-teman sekalian. Ya, berbeda dalam masalah penting. Ya. Itu dia juga termasuk ulama yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Begitu. Kemudian juga ada lagi murid beliau namanya Ismail ibni Yahya Al-Muzanni. Ini salah satu murid beliau murid beliau juga. Ismail ibni Yahya Al-Muzanni. Dan beliau ini salah satu ulama yang menonjol dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Dan beliau ini murid langsung ini dari Imam Syafi'i. Banyak juga karya-karyanya ya, mungkin yang paling banyak dikenal atau yang masyhur dari karyanya beliau ini adalah Mukhtasar Al-Muzanni. Mukhtasar Al-Muzanni. Kemudian tidak ketinggalan juga kita sebutkan siapa murid beliau yang paling masyhur juga adalah Imam Ahmad ibni Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Nah, beliau ini adalah salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i. Baik. Dalam mazhab biasanya ada kitab-kitab yang sangat dikenal dalam mazhab.
Ya. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi banyak kitab-kitab yang dikenal di kalangan mazhab. Dari kitab-kitab yang paling dikenal di kalangan mazhab itu tentu apanya? Yang pertama adalah karya-karyanya siapa? Imam Asy-Syafi'i yang tadi kita sebutkan. Berikut juga termasuk kitab-kitab karya muridnya, yakni Al-Buaiti, juga meninggalkan karya ya sudah pasti tentunya sangat dikenal di kalangan mazhab Syafi'i, yakni Al-Mukhtasar Al-Buaiti dan juga kitabnya Al-Faraid. Nah, Al-Muzani juga murid Imam Syafi'i, ya. Jadi juga beliau meninggalkan karya yang sangat dikenal seperti kitab beliau namanya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, apalagi kitab Al-Mansur, Al-Masail Al-Mu'tabarah, ya, kemudian Al-Mukhtasar As-Saghir. Nah, ini tadi kalau dalam mazhab dalam mazhab ya, dalam mazhab Syafi'i. Ini lebih dikenal dengan kitab ini, kitabnya Al-Muzani lebih dikenal dengan sebutan Mukhtasar Al-Muzani. Demikian. Baik. Kemudian juga kitab-kitab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga banyak meninggalkan karya-karya dalam mazhab Syafi'i. Nah, di antaranya yakni kitab dalam persoalan fikih, kitabnya namanya Minhajut Thalibin, kemudian Raudatul Thalibin, ya, Raudatul Thalibin wa Umdatul Muftin, itu kitabnya. Dan ini adalah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, karya atau susunannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Imam An-Nawawi selain beliau menulis kitab-kitab dalam ilmu fikih, ya, juga dalam ilmu-ilmu lain. Banyak sekali karya-karyanya. Ya. Karya-karya beliau yang mungkin banyak dikenal misalnya ya kalau bagi thalib ilmu ya, itu biasanya mesti mereka tuh ngaji kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, ini 40-an hadis pilihan Imam An-Nawawi. Jumlahnya itu ada 42 atau 43. Ya. Kemudian ditambah oleh Ibnu Rajab, digenapi oleh beliau menjadi 50 hadis. Begitu. Dan dan ini mungkin yang jadi pertanyaannya. Mungkin ini terkait dengan 49 hadis, ya, mungkin. Barangkali maksudnya adalah ini. Ya, hanya saja mungkin waktu itu agak salah sedikit menghitungnya. Kemudian beliau menyebutnya 49 hadis. Nah, kemungkinan ya, murid-muridnya bertanya. Ya, mungkin persepsinya murid dengan gurunya berbeda. Kalau gurunya ngomong 49 hadis, itu ya 49 hadis isinya. Ya. Dan mungkin muridnya beda memahaminya. Yang diartikannya 49 hadis itu mungkin kitabnya. Begitu. Sehingga jadi salah sambung. Ya, kemungkinan itu ya sangat mungkin, tapi Allahu alam, ya kita enggak tahu betul sejarahnya seperti apa. Yang jelas sampai sekarang ini masih jadi misteri. Taib. Kitab Al-Arba'un An-Nawawi, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, juga ada yang beliau tulis namanya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab dalam ilmu hadis, ya. Kitab dalam ilmu hadis. Juga kemudian ada kitab At-Tibyan, dan masih banyak sekali karya-karyanya Imam An-Nawawi, teman-teman sekalian. Dan Imam An-Nawawi ini walaupun beliau wafat dalam usia yang sangat muda, ya, dan bahkan masih lajang, belum menikah, namun beliau ini meninggalkan karya-karya tulisnya yang sangat banyak, ya, sangat banyak.
Ya kalau seandainya kita diberi umur sampai 100 atau 200 tahun mungkin, nah itu belum tentu bisa untuk berkarya sebanyak yang beliau tulis gitu. Baik. Kemudian kitab-kitab yang paling banyak diajarkan dalam dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini untuk pemula apa-apa saja biasanya. Coba antum pernah belajar nggak? Kitab apa dalam mazhab Syafi'i? Apa judul yang sudah teman-teman pernah kaji? Apa judulnya? Kalau thalib pemula, ya, itu biasanya yang dikaji adalah kitab-kitab yang mukhtasar. Ya, kitab-kitab yang ringkas. Di antaranya adalah kitab Al-Ghaya wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja. Ya. Juga ada kitab-kitab yang lain seperti Safinatun Najah. Ya. Kemudian kalau anak pribadi ya juga tidak begitu hafal kitab-kitab yang selain itu karena dulunya anak belajar bukan dengan kitab mazhab Syafi'i ya. Karena belajarnya kebanyakan di mazhab Hambali. Demikian. Nah, terkait dengan dalil-dalil utama yang menjadi usul atau dasar-dasar mazhab Syafi'i, sebagaimana umumnya ya, ulama-ulama Hijaz atau ulama-ulama apa yang dikenal dengan ahli hadis atau ya dasar-dasar utama fikihnya tentunya ada dalil-dalil yang disepakati. Ya ini apa yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi terkait dalil-dalil utama yang menjadi usul, sebagaimana umumnya yang ulama-ulama Hijaz atau ulama-ulama apa yang dikenal dengan ahlu hadis, ya. Jadi yang menjadi dasar-dasar utama fikih tentunya adalah apa? Dalil-dalil yang disepakati yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, gitu. Al-Quran dan Sunnah. Jadi Imam Syafi'i itu tidak pernah beralih ya dari dua dalil ini. Artinya apa? Artinya selagi ada hadis sahih atau ayat Al-Quran atau hadis sahih, maka beliau itu tidak mau berpaling dari keduanya. Ya. Bahkan dalam beberapa masalah beliau juga mengatakan idza sahha hadis fahuwa mazhabi. Ya, beliau mengatakan idza sahha hadis fahuwa mazhabi. Kalau bila ada hadis sahih dalam masalah ini, kata beliau, maka itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Ya artinya ketika mazhab beliau di kemudian hari ditemui berselisih dengan hadis yang sahih, maka beliau mengatakan apa? Mazhabku adalah hadis sahih itu, kata beliau. Artinya gimana? Ya artinya tinggalkan mazhabku, ambil hadis sahih yang sahih, kata Imam Syafi'i. Jelas ya? Baik, kemudian yang kedua adalah al-ijma. Kalau tadi yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang kedua adalah al-ijma. Ya ini kesepakatan para ulama. Jadi kalau suatu masalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis sahih, beliau Imam Syafi'i ya akan mencari ada enggak kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Begitu. Ya. Baik. Yang dimaksud ijma itu apa? Yakni ijma itu kesepakatan seluruh ulama dalam suatu masalah. Ya. Kesepakatan seluruh ulama dalam suatu masalah. Nah, gimana itu? Masalah yang gimana? Baik. Suatu masalah ini di antara ulama
ya, tidak ada perselisihan, sama sekali tidak ada perselisihan. Ya. Semua mengatakan hukumnya begini. Ini namanya apa? Ijma. Ya, kalau suatu masalah di antara ulama itu tidak ada perselisihan sama sekali, maka itu namanya ijma. Dan ini adalah dalil yang sangat kuat dalam syariah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha la yajma'u hadhil ummah ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyatukan umatku di atas kekeliruan. Artinya gimana? Ketika sesuatu perkara semua ulama itu sepakat hukumnya begini, maka itu pasti benar, ya. Maka itu pasti benarnya. Begitu. Ya, hanya saja ijma itu sulit dideteksi, ya. Hanya saja ijma itu sulit dideteksi ketika ketika setelah menyebarnya para ulama. Ya, sulit untuk diteliti lagi, dideteksi lagi setelah menyebarnya para ulama. Sehingga Sehingga ijma yang dinukil atau yang diceritakan pada kita ini yang sekarang, nah itu adalah ijma yang terjadi di kalangan sahabat atau tabi'in. Begitu. Nah, setelah itu bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, jika sekarang ada orang yang mengklaim terjadinya ijma, itu adalah bohong. Ya. Jadi Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Jika sekarang ada orang yang mengklaim terjadi ijma, itu adalah bohong atau kebohongan. Kenapa? Ya, karena sulit untuk memastikan bahwa semua ulama itu sudah sepakat, itu sulit. Karena ulama sudah menyebar di mana-mana. Jadi sulit untuk memastikan bahwa masalah ini sudah atau dikatakan tidak ada perselisihan di antara para ulama, itu sulit memastikannya. Begitu. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan ijma. Ya. Yang menjadi hujah Imam Syafi'i untuk yang poin kedua. Adapun ijma yang lain, ya, walaupun disebut sebagai ijma, nah itu bukan hujah. Misalnya, contohnya gini, ijma ulama Mekah atau ijma ulama Madinah misalnya. Nah ini bukan hujah, teman-teman. Yang jadi hujah adalah ijma seluruh ulama. Begitu. Jelas ya? Baik. Kemudian ucapan-ucapan sahabat, ya. Nah ini salah satu pegangan beliau juga. Ucapan-ucapan sahabat ini, apabila tidak ada perselisihan di antara mereka, ya, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjadikannya sebagai hujjah. Begitu. Misalnya gimana? Gini. Ada suatu masalah yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW, hukumnya demikian, begitu. Kemudian tidak ada riwayat dari sahabat-sahabat lain yang menyelisih ucapan sahabat ini. Ya. Maka Imam Syafi'i menjadikannya sebagai hujjah. Begitu. Tapi kalau sekiranya dalam masalah itu terdapat beberapa qaul, ya, terdapat beberapa ucapan yang berbeda-beda yang diriwayatkan dari sahabat, ya maka Imam Syafi'i tidak menjadikannya sebagai hujjah. Begitu. Tapi beliau tidak akan keluar dari ahwalus sahabah. Begitu. Ya. Maksudnya gimana? Beliau itu akan memilih salah satu di antara pendapat para sahabat, ya, yang lebih cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, atau lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah. Jadi misalnya begini, misalnya di kalangan sahabat, masalah ini ada 3 perselisihan nih.
Ya, perselisihan A, B, dan C. Maka Imam Syafi'i akan memilih dari ketiga ini. Ya, akan memilih dari salah satu ketiga ini. Satu dari tiga ini akan dipilih yang lebih cocok. Yang mana nih yang lebih cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Baik. Untuk masalah qiyas. Ya, ini untuk masalah qiyas. Imam Syafi'i itu tidak menggunakan qiyas. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Yang memang tidak ada nas dalam Al-Quran dan juga Sunnah, atau tidak ada juga ijma' ulama, atau tidak ada akhwalu sahabah. Nah, barulah beliau di situ menggunakan qiyas. Demikian. Kemudian masalah terakhir, ya, masalah penyebaran mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini ketokohan Imam Syafi'i dengan berpindah-pindahnya beliau dari Mekah ke Madinah, ke Irak, pindah lagi ke Mesir, pernah juga ke Yaman beliau. Ya, ini maka mempengaruhi penyebaran mazhab Syafi'i. Begitu juga khalifah-khalifah atau raja-raja Islam, ya, atau penguasa-penguasa Islam yang bermazhab Asy-Syafi'i. Nah, ini juga sangat mempengaruhi penyebaran mazhab ini, teman-teman sekalian. Maka penyebaran mazhab Syafi'i ini meliputi wilayah Syam, Mesir, Hijaz. Hijaz itu maksudnya itu Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ya. Dulu mazhab Syafi'i, ya. Dan sampai sekarang pun juga masih banyak yang bermazhab Syafi'i dulu atau sampai sekarang di Hijaz, ya. Itu juga masih banyak yang bermazhab Syafi'i. Walaupun secara resmi mazhab yang dijadikan kurikulum di kerajaan Saudi itu adalah mazhab Hambali, teman-teman. Ya. Nah, tapi juga masih banyak orang-orang yang menggunakan mazhab Syafi'i. Dan terutama di wilayah Hijaz. Jelas ya? Kemudian Yaman juga mazhab Syafi'i. Lalu wilayah-wilayah Khurasan, kemudian India, kemudian Asia Tengah, termasuk juga Asia Tenggara, dan yang termasuk juga Indonesia. Itu mazhabnya mayoritas Syafi'i. Walaupun beberapa tahun belakangan ini, ya, sudah mulai banyak, ya, yang mengkaji mazhab Hambali. Begitu di Indonesia. Kemudian juga ada di wilayah Afrika, ya, itu juga menjadi penyebaran mazhab Syafi'i. Dan kembali perlu kita tegas, ya, atau perlu kita tegaskan bagaimana sikap kita terhadap mazhab-mazhab fikih. Bagaimana sikap kita? Dalam pertemuan sebelumnya, kita itu sudah membahas bahwa mazhab fikih atau kitab-kitab mazhab itu bukan dalil, ya, bukan dalil, tapi sangat kita perlukan untuk belajar fikih. Ya, sangat kita perlukan untuk belajar bagaimana cara ulama-ulama memahami masalah, memahami dalil, bagaimana cara mereka beristinbat. Nah, itu sangat kita perlukan, teman-teman sekalian. Jadi suatu saat, ya, mungkin di antara teman-teman ini misalnya sebagian masih ada yang sangat muda, ya. Suatu saat Allah membukakan ilmu untuknya, mudah-mudahan bisa menjadi pakar fikih misalnya atau ahli fikih, insyaallah. Baik, ya. Jadi pada saat itu
seseorang itu tidak ada kewajiban untuk yang namanya terikat dari salah satu mazhab. Ya, bahkan orang-orang yang sudah mampu sudah mampu beristimbat atau mampu memahami dalil, ketika dia menjumpai perselisihan di antara mazhab, kewajiban dia adalah apa? Kewajibannya berusaha mengetahui mana yang paling kuat secara dalil, dan itu yang harus dia ikutin. Begitu. Nah, adapun dalam proses belajar, tentunya kita perlu fokus pada satu mazhab dulu. Ya. Harus fokus pada satu mazhab dulu. Misalnya kita mau belajar fikih. Ya, misalnya kita ini mau belajar fikih. Enggak mungkin juga kita kemudian tiba-tiba belajar fikih muqarron. Ya. Ya, kita bandingkan saja 4 mazhab, kemudian kita ambil mana yang paling sahih atau paling paling kuat dalilnya. Ya, dan nggak mungkin kalau kita mau belajar ujuk-ujuknya seperti itu nggak mungkin, teman-teman sekalian. Nggak mungkinnya karena apa? Pertama, dikarenakan kemampuan kita juga, ya, karena kita ini di awal masa belajar, jadi nggak mungkin seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita di awal masa belajar begini sudah tidak fokus dengan satu mazhab, ya nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti akan ada kerancuan ketika kita menukil mazhab. Begitu. Misalnya mazhab Syafi'i, kita katakan ini mazhabnya Hambali. Kemudian mazhabnya Hambali malah kita katakan ini mazhabnya Syafi'i. Gitu. Kemudian masalah apakah yang yang bisa dikatakan ini mazhab Syafi'i, malah kita bilang mazhab Hambali. Ini mazhabnya Hanafi atau mazhab Maliki. Nah, dalam masalah ini sepertinya sulit ya untuk kita selaku thalib itu langsung bisa seperti itu dengan kitab muqarron atau belajar perbandingan mazhab. Ya, itu untuk thalib ya enggak seperti itu dulu yang diajari. Jadi dalam masalah ini, masalah yang seperti apa? Masalah yang bisa dikatakan ini mazhabnya Syafi'i itu begini. Nah, ini adalah masalah yang terjadi ikhtilaf. Ya. Masalah yang terjadi ikhtilaf atau perselisihan di antara ulama. Misalnya begini. Dalam mazhab Hanafi pendapatnya adalah A. Ya. Dalam mazhab Maliki pendapatnya adalah B. Dalam mazhab Syafi'i pendapatnya C. Ya, dan dalam mazhab Hambali pendapatnya D. Itu namanya pendapat mazhab. Ya, itu namanya pendapat mazhab. Tapi kalau sesuatu yang semua ulama sepakat, nggak bisa dikatakan ini mazhabnya Maliki begini, Hambali begini, mazhabnya Syafi'i begini, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Contohnya begini, ada orang mengatakan mazhabnya Imam Syafi'i sholat wajibnya itu 5 waktu. Kira-kira boleh nggak orang ngomong kayak gitu? Ya salah, ya nggak boleh. Loh, kenapa? Ya kalau dikatakan mazhabnya Imam Syafi'i sholat 5 waktu, emang mazhab ulama yang lain berbeda? Ya enggak, ya sama. Sholatnya juga 5 waktu, begitu. Contoh lagi, mazhabnya Imam Syafi'i zakat fitrahnya itu hukumnya wajib. Kira-kira salah nggak ngomong kayak gitu? Ya salah. Ya salah seperti itu. Jadi mengatakan mazhabnya Imam Syafi'inya begini misalnya, mazhabnya Imam Hambali begitu.
dalam masalah-masalah yang terjadi khilafiyah, ya, atau perselisihan pendapat di antara ulama. Jadi kalau udah masalah yang disepakati oleh ulama, contohnya seperti zakat fitrah atau contoh seperti sholat 5 waktu, ya itu semuanya, semua mazhab itu ya sholatnya 5 waktu, nggak ada yang berbeda. Jadi bukan pendapatnya Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Maliki, ya, dan seterusnya. Dan kalau mengatakan mazhabnya Syafi'i begini misalnya, mazhabnya Imam Hambali begitu. Jadi dalam masalah-masalah yang terjadi khilaf atau khilafiyah atau perselisihan pendapat di antara ulama, maka bisa dikatakan mazhabnya Hambali begini, mazhabnya Imam Syafi'i begini. Tapi kalau semuanya sepakat, itu tidak dikatakan ikhtilaf atau bahasa khilafiyah, ya, tidak bisa seperti itu. Jelas ya? Nah, adapun yang kita akan kaji nanti, ya, itu kitab, ya. Salah satunya masalah di dalamnya itu tidak semua kita sebut ini mazhabnya Syafi'i begini, enggak semua. Ini mazhabnya Hambali begini, juga tidak. Ketika masalah itu pendapatnya Imam Syafi'i atau pendapatnya mazhab Syafi'i, ya, berbeda dengan mazhab yang lain, itu baru kita sebut di kitab itu nanti yang akan kita pelajari. Ini mazhab dalam Syafi'i begini, ini mazhab Hambali begini, ini mazhab Maliki begini, ini mazhab Hanafi begini. Namun kalau sama, maka kita tidak sebut dengan mazhab. Demikian. Baik, jadi kita cukupkan dulu mukadimahnya untuk menjelaskan biografi Imam Syafi'i, dan sudah selesai kita bahas. Semoga bisa difahami, dan kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ana ucapkan alhamdulillahi jazakumullah khairan buat teman-teman semua yang sudah hadir. Dan jika ada salah-salah kata atau kekeliruan, ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah taala, dan kekurangan adalah milik ana pribadi dan syaitan yang terkutuk. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.